Hemofilia sudah sejak lama dikenal di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun masih menyimpan banyak persoalan, khususnya masalah diagnostik dan besarnya biaya perawatan. Penyakit ini pertama kali ditemukan sekitar awal tahun 1800 pada seorang anak laki-laki yang diturunkan dari ibu dengan pembawa hemofilia. Pada tahun 2018, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia melaporkan bahwa sekitar kurang lebih 2.000 orang penyandang hemofilia yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Sulawesi Selatan. Sampai tahun 2022 tercatat 191 penyandang hemofilia. Hari Hemofilia Sedunia digagas oleh World Federation of Hemophilia, merupakan badan dunia yang didirikan sejak tahun 1963 dan diakui resmi oleh WHO, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 17 April. Hari Hemofilia Sedunia berfokus pada pentingnya mengedukasi penyandang hemofilia dan masyarakat umum tentang gangguan perdarahan, serta menekankan pentingnya perawatan dan pengobatan hemofilia yang tepat. Pengetahuan dan edukasi adalah kunci dalam dukungan yang lebih kuat terhadap penyandang hemofilia. Hemofilia tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikelola dengan baik agar mereka dapat hidup secara normal. Hemofilia merupakan salah satu penyakit perdarahan yang terjadi karena defisiensi faktor pembekuan. Ada dua jenis hemofilia yang terbanyak, yaitu hemofilia A bila defisiensi faktor 8 dan hemofilia B bila defisiensi faktor 9. Insiden hemofilia A 1 di antara 5.000 sampai 10.000 kelahiran anak laki-laki dan insiden hemofilia B 1 di antara 30.000 kelahiran anak laki-laki. Seorang anak dicurigai menderita hemofilia bila berjenis kelamin laki-laki, sering mengalami lebam-lebam atau memar-memar ketika mulai belajar merangkak atau berjalan. Gejala yang lain bila sering ditemukan bengkak pada sendi, terutama sendi lutut dan siku. Kemudian ada saudara laki-laki penderita atau saudara laki-laki ibu penderita mengalami keluhan yang sama. Dari pemeriksaan fisik kita dapatkan adanya lebam-lebam, perdarahan gusi, perdarahan mukosa mulut, perdarahan di beberapa sendi, perdarahan saluran cerna, dan hematuri atau perdarahan saluran kemih. Manifestasi perdarahan lain yang dapat terjadi adalah perdarahan otot, dan yang paling mengkhawatirkan adalah perdarahan otak. Hemofilia adalah merupakan penyakit perdarahan yang diwariskan dari ibu sebagai pembawa sifat. Hemofilia lahir dari perkawinan ayah normal dengan ibu pembawa sifat atau ayah menderita dan ibu pembawa sifat. Untuk memastikan apakah seorang anak benar-benar menderita hemofilia, maka dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat apakah dia kekurangan faktor 8 atau kekurangan faktor 9. Penanganan awal yang dilakukan pada pasien hemofilia disingkat dengan PRICE, Protection, Rest, Ice, Compression, dan Elevation, yaitu tidak diberikan beban, diistirahatkan, kompres es, tekan dan bebat, dan posisikan lebih tinggi. Selain itu, penanganan yang diberikan adalah mengganti faktor pembekuan yang kurang. Jadi kalau dia defisiensi faktor 8 atau hemofilia A, maka diberikan faktor pembekuan 8. Bila hemofilia B karena kekurangan faktor 9, maka diberikan faktor 9. Hemofilia ini adalah penyakit yang bisa diatasi. Penyandangnya bisa bertumbuh besar menjadi dewasa seperti anak normal yang lain apabila rutin mendapatkan pengobatan dengan menerima faktor pembekuan yang kurang.
Oleh karena itu, bila ditemukan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segeralah membawa anaknya ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat, dan bila sudah terbukti menderita hemofilia, maka rutinlah memberikan pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya Risnawati, ibu dari Diego Sakiawan. Anak saya ini berpenyakit hemofili, pertama kali ditemukan pada saat dia lahir, disuntik vitamin K karena kesesat, dan kemudian terjadi pembengkakan pada paha anak, dan kemudian oleh dokter dibantu dan alhamdulillah sembuh. Kemudian 7 bulan berikutnya dia ada mengalami lebam-lebam pada kulitnya. Nah, dibawa ke dokter dan oleh dokter diarahkan untuk ke periksa laboratorium, dan setelah diperiksa ke laboratorium ditemukan bahwa anak saya berpenyakit hemofili dengan kadar 0,01. Alhamdulillah sekarang anak saya ini sudah usia masuk 17 tahun. Dengan pengobatan yang disuntik rutin tersebut sangat membantu kesehatan Diego, tidak mengalami banyak trauma lagi seperti yang biasanya. Assalamualaikum, nama saya Diego, umur 17 tahun. Saya pasien hemofilia. Setelah disuntik rutin, saya dapat beraktivitas sama seperti anak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akif, orang tua dari pasien hemofilia. Saya mempunyai 4 orang anak hemofilia. 2 diantaranya telah meninggal, dan 2 sekarang ini saya sementara rawat dan jaga sampai besar nantinya. Mudah-mudahan dari pengobatan hemofilia ini bisa berjalan seterusnya, karena ini akan sangat membantu kami dari pasien hemofilia itu sendiri. Karena kita tahu bahwa obat dari hemofilia itu harganya cukup mahal, dan apabila tidak ditanggung lagi oleh BPJS, maka ini semakin menyusahkan kami sebagai orang tua pasien hemofilia. Alhamdulillah setelah pengobatan rutin setiap minggunya, anak kami dapat beraktivitas dengan normal. Dia sudah bisa beraktivitas sama seperti dengan anak-anak seusia sebayanya, dapat bermain bersama, dapat belajar bersama, dan alhamdulillah setelah pengobatan yang setiap minggunya ini, anak saya sudah rajin ke sekolah. Yang awalnya itu sering tidak masuk ke sekolah karena kendala pendarahan pada otot-ototnya. Saya kira demikian.